Halo, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pegadaian. Yang pertama akan dibacakan oleh Dian Awalia Eka Putri. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas. Yang kedua akan dibacakan oleh Elis Muzriyati Putri. Era kolonial. Sejarah penggadaian dimulai pada saat pemerintah Belanda VOC mendirikan Bank van Lening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda 1811 sampai 1816. Bank van Lening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha penggadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat, lisensi Stelsel. Namun metode tersebut berdampak buruk. Pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah kekuasaan Inggris. Oleh karena itu, metode lisensi Stelsel diganti menjadi patch Stelsel yang pendirikan penggadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah. Pada saat Belanda berkuasa kembali, patch Stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan kultur Stelsel, di mana dalam kajian tentang penggadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan penggadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stadsblad nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha penggadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Penggadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya, setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Pada masa penduduk Jepang, gedung kantor pusat Jawatan Penggadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Penggadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik di sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Penggadaian. Jawatan Penggadaian dalam bahasa Jepang disebut Shichi Eigyuku. Pimpinan Jawatan Penggadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-san dengan wakil seorang pribumi yang bernama Muhammad Saubari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Antani. Era kemerdekaan. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen, karena situasi perang yang kian memanas. Agresi militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian pindah lagi ke Magelang. Pasca Perang Kemerdekaan, kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali
berubah status, yaitu Pegadaian Perusahaan Negara atau PN sejak 1 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 menjadi Perusahaan Jawatan atau Perjan. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Berubah lagi menjadi Perusahaan Umum atau Perum. Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi, yakni dari Perum menjadi Perseroan, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 51 Tahun 2011 yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang, yaitu pada 1 April 2012. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafika ini. Bagi nasabah, keuntungan utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Di samping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian tidak hanya jasa Pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya, dan penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Bagi Pegadaian, keuntungan yang diharapkan dari Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah: yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. Yang ketiga, pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Yang keempat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Pegadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta sebesar 55%, cadangan umum sebesar 20%, cadangan tujuan sebesar 5%, dan dana sosial sebesar 20%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Apri Handayani. Sebagai lembaga yang melayani peminjaman uang, Pegadaian berbeda dengan bank. Hal tersebut perlu disadari oleh masyarakat yang berniat menjadi nasabah Pegadaian. Dalam hal pengajuan pinjaman, syarat-syarat yang diberlakukan Pegadaian tidaklah sama dengan bank, baik dalam hal penggunaan jaminan yang sifatnya wajib maupun jangka waktunya. Oleh sebab itu, sebelum melakukan transaksi di Pegadaian, ada baiknya jika mengetahui aturan lainnya terlebih dahulu. Yang pertama, barang jaminan. Barang jaminan mutlak diperlukan dalam mengajukan pinjaman uang ke Pegadaian. Setiap pengajuan pinjaman uang ke Pegadaian harus disertai dengan barang pinjaman yang memiliki nilai gadai. Nah, dari barang jaminan itulah yang nantinya akan menentukan nilai pinjaman maksimal yang bisa disetujui oleh Pegadaian. Lalu yang kedua yaitu biaya administrasi. Adanya biaya administrasi umum dalam setiap transaksi termasuk gadai barang di Pegadaian. Besarnya biaya administrasi di Pegadaian tidaklah flat atau sama untuk setiap transaksi, tetapi tergantung pada nilai pinjaman yang disetujui pihak Pegadaian. Semakin besar nilai pinjaman, semakin besar pula biaya administrasinya. Hal ini berlaku sebaliknya. Jika nilai pinjaman kecil, maka biaya administrasinya juga kecil. Jika diangkakan, biaya administrasi gadai barang di Pegadaian kurang lebih sekitar 1% dari nilai pinjaman. Biaya administrasi ini bisa dibayarkan tunai, bisa juga dikurangi dari pinjaman yang akan diterima nasabah. Kemudian yang ketiga yaitu jangka waktu pinjaman. Pinjaman dengan sistem gadai barang di Pegadaian termasuk pinjaman singkat, karena batas waktu maksimalnya tidak lama yang bisa mencapai tahunan seperti bank. Jangka waktu pinjaman di Pegadaian maksimal hanya 120 hari atau kurang lebih selama 4 bulan.
Jika jangka waktu tersebut telah berakhir, yang artinya jatuh tempo, nasabah harus menebus barang yang dijaminkan dengan membayar pinjaman pokok beserta bunganya yang diistilahkan dengan sewa modal. Yang terakhir akan dibacakan oleh Trimelda Hartati. Pelunasan. Dalam hal pelunasan, nasabah dapat melunasi pinjaman atau menebus barang gadai selama masa berlakunya pinjaman. Artinya, pelunasan atau tebus barang gadai tak harus menunggu jatuh tempo. Pelunasan sebelum jatuh tempo justru memperkecil sewa modal atau bunga yang harus dibayarkan, karena bunga dihitung per 15 hari. Lantas, bagaimana jika pinjaman telah jatuh tempo, tetapi nasabah belum memiliki uang untuk menebus barang gadainya? Untuk itu, nasabah harus memperpanjang masa atau jangka waktu pinjaman selama 120 hari ke depan dengan hanya membayar bunga atau sewa modalnya saja. Agar nasabah lebih ringan dalam menebus barang gadainya, Pegadaian menerapkan sistem cicilan. Artinya, nasabah bisa mencicil pinjaman selama berlangsungnya masa pinjaman. Selanjutnya yaitu pelelangan. Satu hal penting lainnya yang harus diketahui adalah pelelangan barang gadai. Jika nasabah tidak menebus atau memperpanjang masa pinjaman atas barang yang digadai sebagai jaminan, maka Pegadaian akan melelang barang gadai tersebut. Waktu pelelangan biasanya telah dicantumkan secara detail pada surat gadai yang disebut dengan surat bukti kredit atau SBK yang diberikan kepada nasabah. Namun, sebelum dilakukan pelelangan atas barang gadai, Pegadaian biasanya akan menginformasikan ulang melalui SMS atau Short Message System ke nomor ponsel nasabah terkait yang terdaftar di data nasabah Pegadaian. Jika tidak ada respon dari nasabah dalam jangka waktu toleransi pelunasan atau penebusan barang yang ditetapkan, maka Pegadaian akan melelang barang gadai tersebut. Jika terdapat sisa dari hasil lelang barang gadai setelah digunakan untuk menutup pinjaman nasabah, maka uang sisa atau lebihnya dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya, apabila dari hasil lelang ternyata masih ada kekurangan untuk menutup pinjaman, maka nasabah harus membayar sisa tersebut. Saya Idul Lestari mengucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan.